Teman-teman sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya Yon Siswandri, lisensi trainer Stephen dari Pekanbaru. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi kepada kita semua bahwa praktisi pendidikan mengungkap 87% mahasiswa Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ICCN pada tahun 2017 itu mengaku salah jurusan. Kondisi ini terjadi banyak dari mereka pada awalnya lebih memikirkan gengsi masuk ke perguruan tinggi ternama. Jurusannya pun apa saja. Akibatnya apa? Pada saat mereka menjalani perkuliahan, mereka kelimpungan. Akhirnya mereka berpikir praktis, yang penting tamat, yang penting selesai, dan konsekuensinya pada saat mereka menyelesaikan studi di perguruan tinggi, mereka mengalami kesulitan untuk terjun di dunia kerja. Fakta ini seharusnya menjadi perhatian penuh bagi kita, bukan hanya bagi pelaku dunia pendidikan, tapi justru lebih kepada individu sebagai calon sarjana yang akan duduk dalam bangku perkuliahan, untuk dapat memastikan kesesuaian antara bakat dan jurusan yang akan mereka ambil. Perlu kami sampaikan bahwa bakat yang tidak sesuai dengan jurusan dalam perkuliahan ini cenderung akan melahirkan sarjana yang tidak berkompetensi. Kenapa demikian? Karena bakat itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya yang mereka bawa sejak lahir, dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat, dengan lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang bukan bakatnya. Sementara ini justru yang sering terjadi adalah bahwa banyak daripada teman-teman kita yang akan menempuh pendidikan di bangku perguruan tinggi ini dalam memilih jurusan dalam perkuliahan hanya berdasarkan minat, bukan berdasarkan bakat. Sementara minat itu hanya merupakan dorongan dan keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu dan berkaitan erat dengan motivasi seseorang dan dapat diubah-ubah tergantung pada kebutuhan dan tergantung kepada pengalaman, serta juga tergantung kepada mode yang atau tren yang sedang berjalan. Dan ini bukan bawaan sejak lahir. Artinya, minat ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan bukan dari kapasitas potensi yang ada dalam diri. Teman-teman dan sahabat sekalian, berita baiknya adalah bahwa pada saat ini sudah ada metode analisis sidik jari yang dapat menganalisis bakat, kecerdasan, gaya belajar, hingga karakter seseorang. Metode ini tidak hanya dapat memberikan pola petunjuk dan arahan bagi calon mahasiswa yang akan memilih jurusan yang akan masuk ke dalam bangku perguruan tinggi, tetapi juga bisa memberikan arahan pola asuhan bagi orang tua terhadap anak. Kemudian juga bagi teman-teman yang mungkin bergerak dalam bidang wirausaha juga bisa akan memberikan petunjuk dan arah terhadap kesesuaian profesi dan karir yang mereka inginkan untuk berusaha di dalam dunia kerja. Konsep ini disebut dengan konsep Stephen. Nah, Stephen ini merupakan sebuah metode yang memetakan fungsi otak manusia menjadi 5 belahan otak. Metode ini dapat menentukan pola potensi atau jenis kecerdasan manusia berdasarkan belahan fungsi otak dominannya. Baik, jadi sahabat dan teman-teman sekalian, mulai saat ini mari kita rubah paradigma kita berpikir bahwa untuk melakukan sesuatu agar dapat dicapai secara maksimal untuk menghasilkan karya yang terbaik, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai, maka segalanya harus sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang ada dalam diri kita, yang pada dasarnya itu semua sudah merupakan bakat yang kita bawa semenjak lahir. Dan untuk menentukan kompetensi dan kapabilitas dan dalam jati diri kita ini, salah satu langkah yang paling tepat dan sesuai yang bisa kita lakukan adalah dengan melalui tes sidik jari dengan konsep Stephen.